Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengenalkan disiplin pada anak cara Islam. Ada 4 unsur dari kedisiplinan. Yang pertama, dia bicara tentang peraturan. Disiplin harus dikenalkan dengan peraturan yang kita buat untuk anak-anak kita. Dan yang salah kaprah sebenarnya adalah peraturan itu justru semakin sedikit kita sampaikan ketika anak kita kecil. Padahal sejatinya, anak kita justru harus dikenalkan dengan banyak peraturan sebelum mereka berusia mukallaf. Karena ketika usianya sudah menjadi mukallaf, 10 tahun ke atas, waktunya mereka melaksanakan atau menerapkan peraturan itu dengan sesungguhnya. Karena usia itu membuat mereka harus mulai bertanggung jawab dengan kehidupannya sendiri. Peraturan itu paling tidak dengan 2 tujuan. Yang pertama, dia haruslah bersifat mengedukasi. Kedua, dia harus bersifat pencegahan. Itu makna dari peraturan yang kita buat dalam kedisiplinan anak. Peraturan bermakna edukasi, artinya apa? Peraturan itu harus bersifat amar ma'ruf, mengajak anak, menyeru anak, mengarahkan anak untuk berbuat sesuatu yang saleh, sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Aturannya, patokannya adalah nilai-nilai yang berlaku, entah agama, moral, sosial, dan itu adalah disiplin yang kita buat, aturan yang kita buat, agar mereka berlaku seperti yang diharapkan lingkungannya, seperti yang diharapkan sosialnya, seperti yang diharapkan moral, dan diharapkan agamanya. Yang kedua, aturan itu haruslah bersifat pencegahan, atau membuat terkekang untuk melakukan sesuatu tindakan yang tidak diharapkan lingkungan, sosial, agama, moral. Maka aturan dibuat dengan tujuan tadi, agar anak terarah bergerak menuju pada suatu tindakan yang diharapkan dan semakin jauh dari tindakan yang tidak diharapkan. Itu makna peraturannya. Lalu peraturannya harus bagaimana kita buat untuk anak-anak kita mengajarkan disiplin? Yang pertama, peraturan itu harus mudah dimengerti. Yang kedua, dia mudah untuk dihafal atau diingat. Maka bicara tentang peraturan, mau tidak mau kita akan bicara tentang akal anak-anak kita. Pertumbuhan akal anak-anak kita, yang ini juga erat kaitannya dengan kognitif dan psikomotorik sendiri. Kalau kita bicara tentang pertumbuhan akal anak-anak kita, paling tidak ada beberapa fase dalam pengasuhan anak Islam yang bisa kita jadikan patokan sebagai pengajaran atau pemberian peraturan pada anak-anak kita. Yang pertama, di usia 0-2 tahun, ketika masa-masa sobi, masa-masa menyusui untuk anak-anak kita, maka aturan ini bisa kita berikan tidak sifatnya dengan kata, tapi langsung sebuah tindakan-tindakan yang teratur dalam sebuah rutinitas. Maka disiplin dibentuk dari keteraturan rutinitas harian kita. Semisal, disiplin dengan waktu kapan menyusui, kapan memberi makan, kapan tidur. Untuk anak-anak di bawah 2 tahun, ini adalah sebenarnya cara pelatihan disiplin untuk anak-anak 0-2 tahun. Belum butuh banyak kata, karena mereka pun mungkin belum banyak mengerti tentang kata. Usia tumbuh berikutnya, di usia 2-7 tahun, kemampuan bahasa mereka meningkat. Mereka mulai mengerti bahasa, walaupun belum semua dimengerti dengan pemaknaan. Apalagi dalam usia 2-3 tahun, ketika anak mulai belajar berbicara. Mereka memahami kata, bahasa, hanya sebagai proses pengulangan apa yang dilakukan lingkungannya. Entah orang tuanya, entah teman-temannya, atau teman orang tuanya, atau kakek neneknya, atau siapapun yang ada di lingkungannya. Mereka mengulang karena itu sering terdengar oleh mereka. Karena hakikatnya juga sebenarnya pertumbuhan kognisi itu sangat kuat erat dengan hubungan interaksi sosial. Jadi kalau kita pindah pertumbuhan kognitif, maka itu kita bisa lihat juga lingkungannya. Karena sangat erat kuatan. Nah, kalau kita bicara juga tentang kognitif, maka kita bicara juga, itu bicara tentang knowing, tahu, thinking, berpikir, dan remembering, atau sebuah pengingatan. Itu kognisi, itu kognitif. Maka sama, di usia 2-7 tahun, mereka sudah mulai mengingat, sudah.
maka aturan sudah bisa mulai dipahami oleh mereka dengan kesederhanaan bahasa yang mereka pahami. Maka jangan buat aturan itu terlalu panjang, tapi buat saja pokok aturannya. Semakin singkat, semakin mudah dipahami. Semisal, makan dengan tangan kanan. Semisal, masuk kamar mandi kaki kiri. Semisal, jangan sambil berjalan, atau yang lain-lainnya. Nah, kedisiplinan bab-bab itu tidak perlu banyak dulu diungkap dengan pertimbangan alasannya. Karena mereka juga belum sampai butuh alasan atas sebuah tindakan, masih dalam banyak wilayah proses imitasi peniruan. Mereka hanya meniru, ya, simbol-simbol yang menguatkan dengan sesuatu, sign sebagai tanda, itu semakin menguatkan mereka. Mereka butuh simbol untuk mendekatkan dengan sesuatu. Semisal kita mengajarkan disiplin sholat, kita cukup dengarkan ketika ada azan, maka segera sholat, ambil wudhu, gelar sajadah, pakai mukena, pakai sarung. Itu simbol buat anak-anak di bawah 7 tahun tentang disiplin sholat. Ada simbol-simbolnya, ada suara yang terdengar, lalu setelah terdengar, ibu, bapak saya gelar sajadah, pakai mukena, pakai sarung, Allahu Akbar, salam, assalamualaikum. Maka mereka menggambarkan kedisiplinan dalam bentuk itu. Pemahamannya sampai wilayah sana, maka Nabi pun belum memerintahkan, mewajibkan anak di bawah 7 tahun untuk kemudian diwajibkan diperintahkan sholat. Kata Nabi, perintahkan anakmu sholat di usia 7 tahun. Maka kewajiban orang tua itu memerintahkan anak sholat 7 tahun. Sebelum 7 tahun, tidak wajib diperintahkan, tapi sudah bisa diajarkan. Termasuk tentang kedisiplinannya. Maka kembali lagi pada kedisiplinan, aturan sebelum anak berusia 7 tahun bisa kita kenalkan dengan bahasa yang lebih ringkas, bahasa yang lebih sederhana, tidak perlu panjang-panjang, apalagi alasan. Di usia 7 tahun sampai 10 tahun, 11 tahun, anak-anak tumbuh dalam usia tamyiz, kalau dalam bahasa fikih, mumayyiz. Ketika anak akal-akalnya tumbuh dan kemudian mulai bisa membedakan baik, buruk, benar, salah, dan lainnya. Mudahnya kita bisa kenali dengan beberapa tanda. Mereka tahu kanan dan kiri. Mereka bisa berpakaian sendiri. Mereka bisa makan sendiri. Mereka bisa taharoh, membersihkan, buang air kecil, buang air besar sendiri. Maka anak sebenarnya akalnya sudah mulai tumbuh. Ini usia sekolah. Ini usia dia siap menerima. Dia siap menerima kata. Perkembangan bahasanya jauh lebih baik lagi dan mulai stabil. Bisa dilihat dari cara bicaranya, cara mengungkapkan informasi, perasaan, pikirannya sudah mulai lebih tertata dibandingkan anak 7 tahun ke bawah. Anak usia 7 tahun ke bawah ketika dia mengungkapkan keinginannya, dia ingin ini, ingin itu, dia masih kesulitan untuk memilih bahasa. Di usia 7 tahun sampai 10 tahun, dia lebih mudah kemudian untuk berkomunikasi dengan kita, lebih bisa memilih kata untuk diungkapkan. Walaupun masih berpikir, bahasanya apa? Dia merasakan, dia berpikir, dan dia masih mencari kosakata yang tepat untuk digunakan, tapi artinya apa? Perkembangan bahasanya sudah lebih stabil. Dan karena perkembangan bahasa lebih stabil, anak siap untuk menerima perintah. Mewajibkan, kata Nabi, perintahkan anakmu sholat. Maka wajib untuk anak 7 tahun diperintahkan sholat oleh orang tuanya. Namun, seandainya tanda-tanda kematangan akal ini, tanda-tanda mumayyiz ini, dia bisa tahu kanan kiri, pakai baju sendiri, cebok sendiri, ya, kemudian juga makan sendiri, itu sudah ada dari anak sebelum usia 7 tahun, maka kemudian sunnah hukumnya untuk anak diperintahkan sholat. Ingat, ini diperintahkan, tapi dicontohkan, diteladankan, itu sudah bisa, bahkan dari bayi sekalipun. Ada perkembangan ini yang kita harus pahami. Dan ketika 7-10 tahun, dia berada dalam proses pemikiran, kalau kata Piaget itu operasional konkret. Dia sudah berada dalam prosesi yang sebab akibat sudah bisa dipahami. Maka sudah bisa kita memberikan peraturan dengan sebab akibat yang terjadi. Hujan-hujan, jangan main hujan ya. Kamu nggak boleh main hujan-hujanan. Kenapa? Besok bisa pilek. Besok sakit. Kalau sakit, nanti nggak bisa sekolah. Kalau nggak bisa sekolah, nanti nggak pinter. Ya. Sebab akibat itu sudah mulai bisa dipahami oleh anak-anak 7-10 tahun. Dia sudah mulai bisa berpikir konkret, ya, bahkan sudah mulai bisa berpikir terbalik. Ya, berpikir terbalik itu seperti saya punya satu lilin mainan gitu ya, malam ya, kemudian saya buka, saya potong-potong, saya hancurkan, saya sebarkan, ya, lalu kemudian dari sebaran itu saya satukan lagi. Nah, mereka paham ketika tersebar itu lilin yang sama, itu malam yang sama, ketika bersatu lagi, itu juga dari benda yang sama.
Mereka bisa berpikir seperti itu. Maka mulai bisa berpikir terbalik. Kalau kamu hujan-hujanan, besok sakit. Ketika hari ini sakit, kita bilang, kemarin sih hujan-hujanan. Bisa memahami, karena sudah mulai bisa berpikir terbalik. Maka pemberitahuan atau pembuatan peraturan di usia ini sudah mulai bisa kita jelaskan lebih panjang, termasuk dengan alasan atau akibatnya dari aturan ini. Ini usia-usia anak mumayyiz, ini usia-usia anak berpikir dengan konkret, sebab akibat terbentuk. Di usia berikutnya, ketika anak-anak tumbuh lagi di usia 10 tahun ke atas, usia yang kata Nabi, kalau sholat nggak dilakukan, boleh dipukul. Itu adalah usia anak mukallaf. Kallafa terbebani, mukallaf adalah yang terbebaninya, ya, yang menanggung bebannya. Maka usia seperti ini, anak-anak itu kan sebenarnya sudah mulai masuk, tandanya balik ya. Balik ya, ada 3 sebenarnya, balik, Islam, dan akalnya sehat ya, itu terbentuk tanda-tanda mukallaf. Yang paling pasti itu adalah tanda baliknya. Datang bulan atau ihtilam, mimpi untuk laki-laki, maka dia masuk fase balik. Di fase balik ini, anak sudah mulai berpikir operasional abstrak. Anak itu sudah mulai berpikir berbagai kemungkinan dari satu peristiwa. Akalnya sudah mulai tumbuh, termasuk dalam beragama. Dia sudah gunakan akal lebih sempurna dalam beragama, karena dia sudah mulai menanggung beban, menanggung resiko dari apa yang dia pilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dia harusnya dilakukan, perintah. Maka di usia sebesar ini, ya, kedisiplinan itu menanjak lebih tinggi lagi. Ya, di sini perlu pendidikannya, pengajaran kedisiplinan ini tidak cukup dengan peraturan yang dibuat dan penjelasan tentang peraturan, tapi perlu integrasi peraturan. Nanti kita bahas dalam bab selanjutnya. Tapi di usia seperti ini, peraturan itu sudah semakin bisa dijelaskan pada anak-anak, bahkan mereka sudah bisa mengambil banyak alternatif. Dan di sini anak-anak harus mulai mengenal banyak tentang kewajiban. Kalau dalam fikih, anak-anak di bawah 7 tahun itu kan belum banyak wilayah kewajiban. Dia memang wilayahnya banyak hak. Haknya untuk dinafkahi, haknya untuk disusui, haknya untuk mendapatkan pengajaran. Anak full, murni menerima semua hak tanpa mungkin dibebankan kewajiban, kecuali kewajiban-kewajiban yang itu menyertai setiap nafas, ya. Misalkan kewajiban untuk zakat fitrah, ya, itu kan kena, ya, walaupun anaknya belum masih anak-anak, dia kena juga kewajiban zakat fitrah. Tapi di usia 7-10 tahun, mereka mulai ada wilayah kewajiban sedikit, ada hak-haknya yang juga tetap ada, tapi kewajiban sudah mulai ditimbang, atau sudah mulai ada hak kewajiban yang terbangun. Tapi belumlah sebanyak usia 10 tahun ke atas, yang mereka mulai memahami kalau mereka punya kewajiban, dan setiap pelaksanaan kewajiban mereka adalah penuntasan hak orang lain. Di sini dalam masa sekolah nanti, usia 10 tahun ke atas, adalah masa saat anak-anak harus mulai sadar setiap kewajiban mereka menyelesaikan tugas misalnya adalah hak bagi gurunya. Setiap kewajiban mereka membantu orang tua misalnya adalah hak bagi orang tuanya. Maka mulai terbangun di sini antara keseimbangan hak dan kewajiban, dan mereka sadar kalau kewajiban itu adalah bagian dari proses penyempurnaan hak orang lain. Ini wilayah fikih sudah main nih, ya. Anak-anak usia 10 tahun ke atas, usia-usia mukallaf ini, mereka sudah kenal dengan fikih, sudah harus paham dengan fikih. Ya, ini yang tidak ada sebelumnya. Di usia sebelum 10 tahun, mereka tidak terbebani banyak dengan kewajiban. Ya, makanya kita juga tidak bisa menuntut lebih sesuatu yang memang belum terbentuk dalam akalnya. Akalnya memang masih banyak bicara hak, belum mengenal kewajiban. Tadi saya katakan ya, salah satu yang nanti akan dipahami anak-anak adalah, anak-anak 10 tahun ke atas, adalah dia akan mengatakan kewajiban saya adalah hak orang lain. Dan ini di 10 tahun belum. Makanya seringkali kita temukan anak-anak masih sulit membantu orang tua. Kenapa? Karena dia belum terbentuk rasa kewajibannya, itu tergantung atau ada hak orang lain. Ini seringkali nanti benturannya di sekolah itu adalah, ini anak saya kok belum mau mengerjakan tugas, belum disiplin dengan tugas-tugas, belum disiplin dengan aturan sekolah atau PR-PR-nya, ini gimana? Memang kalau sebelum 10 tahun kita sedikit harus pahami, diajarkan iya, dikenalkan terus-terusan, tapi memang tuntutannya akalnya terbentuk nanti dalam usia 10 tahun. Ya, abstrak.
Itu peraturan, ya. Peraturan adalah unsur pertama kalau kita ingin mengenalkan tentang disiplin. Dalam peraturan ini, dia harus mudah dimengerti, dia harus mudah diingat. Dan kalau kita bicara tentang pengingat, itu kita bicara tentang kognitif. Kita bicara tentang knowing, thinking, dan remembering. Artinya apa? Kita bicara juga tentang akalnya. Nah, berikutnya itu bicara tentang unsur kedua. Kalau kita ingin menegakkan kedisiplinan pada anak-anak kita, melatih mengenalkan disiplin, itu kita bicara tentang hukuman. Harus ada hukuman dalam penegakan kedisiplinan. Paling tidak ada 3 bentuknya, ya, atau 3 sifatnya yang bisa kita terapkan. Yang pertama, hukuman itu haruslah bersifat menghilangkan kesenangan. Ya, kita bisa pilih, cari hukuman yang menghilangkan kesenangan. Kalau dia senangnya main HP, karena keseringan main HP, dia telat sholat, dia abaikan yang lain, dia telat tugas sekolah, maka cabut haknya. Entah untuk sementara atau waktu, ya terserah kesepakatan orang tua, ya. Untuk kemudian membuat aturan ini, maka dia itu merasakan ada hukuman. Yang kedua, dia juga haruslah, atau ya, kalau tidak, yang itu pilihan lainnya, adalah yang bersifat untuk melakukan sesuatu yang tidak disukai. Jadi anak karena dia melanggar, maka dia mendapatkan sesuatu yang tidak sukai. Misalkan dia membersihkan kamar mandi atau yang lain atau hal lain ya yang dia tidak suka, tapi dia harus lakukan karena dia melakukan sebuah pelanggaran. Karena ini harus dipahami. Kalau kita melanggar suatu aturan, kedisiplinan, maka kita bersiap untuk kita menjalankan sesuatu yang tidak kita pernah sukai. Dan sepanjang hidup kita akan belajar seperti itu. Ya, suatu kita melakukan kesalahan, suatu kita melakukan kekeliruan dalam apapun. Kita harus bersiap dengan konsekuensi dari hukumannya. Salah satunya adalah mengalami hal yang tidak kita sukai dalam hidup kita. Ini harus dikenalkan terus pada anak-anak kita. Yang ketiga, itu kita bicara tentang, atau hukuman ini haruslah bicara juga atau bentuk lainnya adalah bisa juga dengan sifatnya fisik. Ya, hukuman bentuknya bisa dengan fisik. Artinya apa? Bisa jadi dengan pukulan, seperti diberitahu Nabi. Walaupun Yusuf Qaradawi mengatakan, bukan pukulannya, tapi esensinya. Esensinya harus adalah hukuman, yang itu, ya namanya hukuman itu kan menyakiti ya. Ada yang terasa sakit untuk, saya tidak mau melakukan itu lagi. Ya bentuknya bisa disesuaikan dengan urf, tapi harus ada hukumannya. Ya, ini hanya sebuah ungkapan, tapi harus ada bentuk hukumannya. Ini juga harus ada, terutama ketika anak-anak kita usianya lewat 10 tahun, lewat usia mukallaf, maka penerapan hukuman ini harus dilakukan terus-menerus supaya anak kita stabil setelah selesai atau di akhir masa pertumbuhan akil baliknya. Ya, targetnya adalah di usia 15 atau di 17-18 tahun. Anak kita bahkan sampai dalam tahap kedisiplinannya itu adalah rush, adalah keterampilan, keteraturan, kemampuan mereka mengelola keuangan. Ya, bukan hanya tentang dirinya, bahkan bagaimana mengelola sesuatu di luar dirinya. Itu bayangkan, ya. Ini target dalam pengasuhan kita. Ya. Kemudian juga kita bicara yang ketiga unsurnya, setelah tadi kita bicara peraturan, kita buat peraturannya. Kita buat hukuman yang mungkin ditempatkan. Walaupun itu teguran ya, teguran itu bentuk hukuman ringan ya. Itu bisa kita terapkan. Dan bagaimanapun ditegur itu kan nggak enak. Ya, begitu ditegur, anak kita pasti juga nggak nyaman. Tapi memang sifat hukuman seperti itu. Jadi tidak bisa membiarkan kesalahan tanpa teguran. Tidak biasa membiarkan kekeliruan tanpa teguran. Harus ada teguran, karena itulah yang akan membenarkan anak-anak kita. Ya, semakin banyak, maaf yang sering kali terjadi, semakin kecil anak kita, peraturan itu justru harus semakin banyak disampaikan. Ya, harus semakin banyak disampaikan, teguran juga mungkin disampaikan supaya mereka tahu mana benar, mana salah sebelum mereka menanggung beban hidupnya sendiri. Ya, yang ketiga, unsurnya adalah bicara tentang sebuah reward atau penghargaan. Harus ada hadiah atas keberhasilan mereka menerapkan disiplin atas hidup mereka. Yang paling sederhana sifatnya adalah kata-kata berupa pujian atau juga raut wajah. Ya, tampak wajah yang senang, bahagia, dan lain-lain, puas ya atas apa yang mereka lakukan, itu adalah bentuk sederhana penghargaan kita atas keberhasilan mereka menerapkan kedisiplinan dalam hidup mereka. Dan yang terakhir, itu harus bicara tentang konsekuen atau terus-menerus, continue.
Ya, harus dijalankan terus-menerus, tidak bisa tidak terus-menerus. Harus ada keseimbangan antara apa yang dibuat dengan hukuman dan contoh dari penerapannya. Harus ada yang nyambung di antara semuanya. Kenapa? Apalagi nanti untuk anak-anak usia di atas 10 tahun. Ketika mereka diajarkan lewat teladan, ya, terus-menerus, ini mereka akan memiliki pilihan dalam menilai sesuatu. Seperti yang saya katakan, di usia 10 tahun, 11 tahun ke atas, anak-anak mulai tumbuh berpikir abstrak, melihat berbagai kemungkinan dari satu peristiwa. Maka ketika, misalnya ya, ayah memerintahkan sholat, ya, sholat kamu, ayo sholat, gitu ya. Di usia 7 tahun ke atas ditambahkan, sholat, kenapa? Karena sholat itu amal yang dihisab pertama kali. Karena sholat itu adalah tiang agama, disampaikan seperti itu. Ya, alasannya disampaikan. Di 10 tahun ke berikutnya, yang kuat lagi adalah percontohannya. Karena mereka sudah melihat berbagai kemungkinan. Kata ayah, sholat itu karena tiang agama. Sholat itu karena dia dihisab pertama kali. Sholat itu pembeda muslim dan bukan muslim. Maka berikutnya yang harus dilihat adalah ayahnya sholat nggak? Ayahnya konsisten nggak dengan perintah itu? Sama dengan ketika ayahnya bilang, ngaji, ayo ngaji. Kenapa? Terus dijelaskan, ngaji ini karena kitab suci, ini surat cinta dari Allah, ini harus kita, segala macam. Ini petunjuk hidup, ya. Ini jalan hidup kita, misalnya seperti itu. Nah, itu disampaikan di usia sebelumnya, 7-10 dengan alasannya, di usia 10 mereka melihat berbagai kemungkinan. Ketika mereka melihat bapaknya sholat, atau bapaknya ngaji, dengan bapaknya tidak ngaji, bapaknya tidak sholat, ada berbagai kemungkinan yang muncul dalam pikiran mereka. Karena akal sudah dipakai ketika mereka hidup beragama. Ya, yang pertama mungkin mereka akan melihat kalau tidak dilakukan, mereka akan melihat, gimana, bohong ini mah, kenapa bapaknya ngomong gini, ternyata bapaknya nggak ngelakuin sendiri. Ya, akalnya akan memilih kemudian untuk, saya juga mungkin nggak ngelakuin itu, lah ngapain saya harus disiplin, bapak saya juga nggak disiplin, nah seperti itu. Atau kemungkinan juga memahami ketika dia tumbuh dengan lebih baik, dia memahami ketika ini tidak terjadi pada bapaknya, dia lihat bapaknya nggak sholat, dia lihat bapaknya nggak ngaji, dia memahami ini sebagai proses hidayah agama. Ya memang, ya hidayah, mungkin bapak saya nggak dapat hidayah gitu ya, nggak nyuruh tapi nggak ngelakuin, dia pahami itu dengan tidak berhenti untuk tetap melakukan. Artinya apa? Ruang-ruang itu ada, karena usia seperti ini, mereka melihat satu kejadian dengan banyak kemungkinan, berbagai kemungkinan. Tidak seperti sebelumnya, berpikir konkret, sebab akibat kalau begini, hasilnya begini, A sama dengan B, maka dia bisa A sama dengan B, C, D, E, dan lain-lainnya. Dia punya banyak kemungkinan atas setiap peristiwa, atau informasi, atau keadaan yang dia indera, yang dia terima. Ya, ini artinya apa? Bagaimana kemudian kita membuat konsekuen atau peraturan atau kontinuitas dalam peraturan ini, salah satunya memang kita yang harus menjadi teladan dalam pelaksanaan konsistensi itu. Ini PR terbesar sebenarnya dalam pengasuhan, karena PR terberat dalam pengasuhan adalah kita menjadi role model untuk tipikal yang kita harapkan. Kalau kita inginkan dia beramal saleh, mengisi dengan amal baik, maka kita harus melakukan, karena itu yang dicontoh oleh mereka. Ini unsur-unsur yang harus kita bangun dalam pengasuhan kita, dalam pendidikan kita pada anak kita, dalam kerangka ku anfusikum wa ahlikum nar, bagaimana kemudian kita menjaga anak kita atau keluarga kita dari api neraka. Ya, ini adalah konteks-konteks yang harus kita bangun. Ini unsur-unsurnya. Dan mudah-mudahan disiplin ini kelak yang membuat kita memiliki keteraturan dalam hidup. Karena bagaimanapun, disiplin ini terkait banget ya, terkait dengan perilaku dan pengaturan waktu. Disiplin itu dibentuk lewat waktu-waktu yang teratur, lewat rutinitas-rutinitas yang bermakna atau bernilai. Setiap kita punya rutinitas. Setiap kita setiap hari diisi dengan rutinitas. Disiplin akan membuat rutinitas ini bermakna, membuat rutinitas ini bernilai, dan membuat rutinitas ini kelak menghasilkan nilai dan makna. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita sambung lagi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.